Quran Surat Ali Imran ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amili minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qatilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udhilannahum jannatin tajri min tahtiha anharu sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka bahwasanya aku tidaklah menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal antara kamu, laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah berasal dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang telah berhijrah dan diusir dari negeri-negeri mereka yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan terbunuh, sesungguhnya akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan akan aku masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir air sungai sebagai ganjaran dari Allah, dan di sisi Allah lah ganjaran yang sebaik-baiknya. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka. Artinya, segala permohonan yang timbul dari hati yang khusyuk dan segenap kerendahan itu telah didengar oleh Allah. Allah bukakan pekak dan bukanlah dia lalai atas ketika hambanya menadahkan tangan ke langit, memohon kurnia atau sujud ke bumi karena insaf atas kekecilan diri setelah memikirkan alam atau mengingat Allah. Permohonan itu disambut Allah dengan firman-Nya yang tegas, bahwasanya aku tidaklah menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal karena kamu. Inilah jawab yang jitu dari Allah, bahwa tidaklah dilengahkan saja oleh Allah. Permohonan itu didengar Allah, apatah lagi kalau susunan permohonan seindah susunan doa yang tersebut di atas tadi. Akan tetapi, persoalan bagi Allah bukanlah semata-mata doa yang tersebut di atas tadi, melainkan bukti kalau seruan batin telah diwujudkan dalam kenyataan, yaitu dengan amal, kerja, usaha, dan perbuatan, barulah ada harganya di sisi Allah. Besar atau kecil amal, tidaklah ada yang tersia-sia di sisi Allah. Besar dicatat, kecil pun dicatat. Nilai iman hendaklah dibuktikan dengan amal. Dalam hidup jangan terdapat pengangguran, laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kamu adalah berasal dari sebagian yang lain. Beramal tidaklah diberatkan kepada laki-laki saja. Perempuan mempunyai hak dan kewajiban seperti laki-laki mempunyai hak dan kewajiban. Yang setengah adalah dari yang setengah. Artinya, segala amal besar dalam masyarakat adalah persatu paduan kerja kasar laki-laki dan kerja halus perempuan. Di dalam rumah tangga pun demikian. Si suami bekerja keluar mencari nafkah. Si istri bekerja di rumah menjaga ketentraman dalam rumah tangga. Kita ibaratkan pula dengan kerjasama membangun masjid bergotong royong. Laki-laki bertukang, perempuan membawakan makanan. Suatu rapat umum, meskipun kursi-kursi telah diatur rapi, tetapi alas mejanya dan kembang-kembang penghias majelis mesti dicampuri tangan perempuan. Di dalam peperangan, laki-laki berjuang berhadapan dengan musuh. Tangan perempuan membalut yang luka dan menyediakan makanan. Itulah maksud kata Allah, bahwa yang setengah ialah dari yang setengah. Kerja dan usaha laki-laki memerlukan tangan kasar laki-laki. Masyarakat laksana manusia memiliki dua paru-paru. Dia menjadi masyarakat yang sakit kalau paru-paru yang bekerja hanya sebelah. Jika ada kesadaran pada kedua pihak,
tumbuhlah masyarakat yang kuat dan kokoh. Selanjutnya berfirman Allah, maka orang-orang yang telah berhijrah dan diusir dari negeri-negeri mereka, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan terbunuh, sesungguhnya akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Inilah rangkaian jawaban yang tegas dari Allah. Pengakuan iman saja belumlah cukup menjadi jaminan bahwa dosa akan diampuni dan surga akan disediakan. Semata-mata berdoa memohon, walaupun sampai menitikkan air mata darah, belum tentu akan dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi Allah terlebih dahulu menghendaki bukti amal dan usaha, kerja dan perbuatan, perjuangan dan kerja keras. Bahkan sudi berhijrah atau berpindah tempat karena mempertahankan iman atau diusir oleh musuh yang membenci tegaknya iman. Lantaran kuatnya pertahanan dan perjuangan iman, mereka pun tahan menderita ketika disakiti lawan, sebab mereka menegakkan jalan Allah. Ketika lemah, mereka tahan menderita, laksana penderitaan Ammar bin Yasir dan ibunya ataupun Bilal ketika mereka masih di Mekah. Akan tetapi setelah mereka dapat menyusun kekuatan, mereka pun sanggup berperang lantaran menegakkan iman. Sudah sewajarnya apabila terjadi peperangan, ada yang mati terbunuh, meskipun terbunuh 1-2 orang, tetapi yang tinggal tetap menegakkan keyakinan itu sampai kemenangan tercapai. Ini berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kalau sudah suka menghadapi segala akibat, manis dan pahitnya, jaya dan bahayanya, sedang iman tetap tegak, tidak dapat diguncangkan dan digoyahkan oleh angin atau topan sekalipun, barulah Allah mengampuni dosa yang berkecil-kecil. Di penutupnya Allah mengatakan, dan akan aku masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir air sungai sebagai ganjaran dari Allah. Dan di sisi Allah lah ganjaran yang sebaik-baiknya. Bandingkanlah kembali permohonan doa beriba-iba di atas tadi. Mohon dijauhkan dari api neraka. Mohon jangan sampai dihina dan dikecewakan pada hari kiamat. Mohon agar dipenuhi janji Allah terhadap Rasul-Rasulnya. Sebab Allah tiada memungkiri janji Allah sekarang. Yaitu asal mau bekerja dan beramal, laki-laki dan perempuan, dan sanggup menahan berbagai derita karena menegakkan kebenaran, pasti dosa-dosa akan diampuni Allah. Apabila hidup seseorang mukmin telah diisi positif dengan kerja keras, dengan sendirinya kesempatan membuat dosa tak ada lagi. Kalau timbul dosa, nyatalah itu karena tidak disengaja. Laksana Nabi Musa karena hendak menegakkan keadilan dan membela si lemah, dipukulnya si zalim dengan tangannya. Lalu orang yang zalim itu mati tersungkur. Setelah Musa menderita berbagai penderitaan, kesalahan membunuh orang tidak dengan sengaja itu menjadi satu soal kecil di sisi Allah. Sebab Musa sendiri pun mengaku bahwa membunuh bukanlah yang dimaksudnya. Kemudian bandingkanlah lagi perkembangan sejak permulaan ayat 190 di atas tadi. Mulanya ialah merenungkan kejadian langit dan bumi, zikir dan pikir, kemudian insaf atas kelemahan diri, lalu menyerah kepada Allah dan memohon. Allah sendiri memberikan tuntunan bahwa renung, zikir, dan pikir saja belumlah cukup, belum diikuti perjuangan dan penderitaan. Bandingkanlah pula hal ini dengan ayat-ayat di dalam surah Al-Jumu'ah, yaitu seruan segera pergi beribadah ke masjid apabila seruan telah sampai. Sehabis upacara sholat diperintahkan supaya lekas-lekas keluar dari masjid untuk berjuang bertebaran di muka bumi mencari kurnia Allah. Lantaran itu, hidup muslim tidaklah cukup hanya dengan berzikir dan berpikir,
tetapi harus diikuti dengan bekerja dan berjuang. Perhatikanlah kembali inti ayat tadi, bahwasanya kerjasama wajiblah erat antara laki-laki dengan perempuan dalam menegakkan amal. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah Islam sejak mula perkembangannya dari Mekah sampai Madinah, yang menyatakan percaya pertama sekali kepada Rasulullah ialah perempuan, yaitu ibu orang-orang yang beriman, istri beliau yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Syahid yang pertama karena memperjuangkan Islam ialah perempuan, yaitu Ummi Yasir, yang disulak kemaluannya sampai menembus ke lehernya dengan pucuk daun pohon kurma. Di dalam hijrah pertama ke Habsyah, ikut juga perempuan diantaranya Ummu Habibah binti Abu Sofyan. Sesampainya di tanah perantauan, suaminya murtad dari Islam dan masuk Nasrani. Ingin pulang kembali ke Mekah tidak bisa, sebab ayahnya adalah pemimpin musyrik menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia tetap teguh pada agamanya. Untuk menghargai perjuangannya, Rasulullah melamarnya langsung pada dirinya dan dia pulang kemudian ke Madinah. Ketika terjadi Baitul Aqobah, ketika mula-mula kaum Ansor mengikat janji akan membela Rasul dan bersedia menerima beliau jika hijrah ke Madinah, telah ikut juga orang perempuan, yaitu Nasibah binti Ka'ab al-Ansoriyah dan Asmil binti Amir ibnu Mu'az bin Jabal. Nasibah turut dalam peperangan Uhud, turut mengiringkan Rasulullah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, bahkan turut dalam angkatan perang ketika menaklukkan Mekah. Menurut cerita Sayyidina Umar bin Khattab, ketika membicarakan perjuangan Nasibah, Rasulullah pernah mengatakan kepada Umar tentang Nasibah, apakah aku menoleh ke kananku atau ke kiriku? Aku senantiasa melihat Nasibah berperang di sisiku. Nasibah turut terluka ketika mempertahankan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari serbuan musuh yang hendak membunuh beliau. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan tentara muslimin pergi memerangi Musailemah, si pembohong yang mendakwahkan dirinya jadi nabi pula di Yamamah. Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq mengerahkan tentara pembasmi pemberontakan itu. Nasibah pun ikut pergi berperang dan ikut pula bertempur. Dalam perang itu putus tangannya, dan dalam perang itu pula syahid putranya Hubaib bin Yasib bin Asim. Sofiah binti Abdul Muthalib, ammah saudara dari ayah Nabi, saudara kandung Hamzah yang perwira, satu kali turun dari bentengnya membunuh musyrik. Terlalu panjang kalau kita daftarkan di sini. Bagaimana perempuan-perempuan pada zaman Nabi atau pada zaman sahabat-sahabat yang utama turut bertempur ke medan perang, memikul tugasnya. Pada pokoknya menyediakan makanan dan mengobati yang luka, tetapi bersedia juga bertempur, membunuh atau terbunuh. Berkata Ibnu Abbas, perempuan-perempuan ikut berperang bersama Rasulullah. Demikian tersebut dalam kitab bantahan Al-Auza'i oleh Imam Abu Yusuf halaman 38. Berkata Ibnu Mas'ud, perempuan-perempuan di perangan Uhud berdiri di garis belakang kaum laki-laki mengobati yang luka. Sebab itu, kepala-kepala perang sebagaimana Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid memerlukan juga tenaga perempuan dalam perang. Ketika menaklukkan Damaskus, banyak perempuan turut dalam perang. Mereka duduk di kemah menunggu kalau ada yang luka